Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bob Jangkung di Lembar Misteri. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keberkahan oleh Sang Pencipta. Amin. Kali ini saya akan menceritakan kisah horor yang pastinya berdasarkan kisah nyata. Cerita ini ditulis akun Twitter @agilrsaputra yang berjudul Arwah Gadis Flamboyan, Prasanti Mati 3 Kali, antara Semarang dan Temanggung 1970-an. Bagi kalian yang pengen membacanya langsung, bisa mengunjungi link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini penting nih Bob. Jangan lupa bantu support Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share. Juga aktifkan lonceng notifnya, karena tanpa support dari kalian, Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang Bob. Oke, nggak usah berlama-lama lagi ya. Kuy, kita simak ceritanya. Prasanti, gadis flamboyan, manis dan semampai. Bisa dipastikan pria pasti akan terpesona dengan paras cantiknya. Profesinya adalah pelayan di sebuah tempat perjudian. Meski begitu, Prasanti ini unik. Entah bagaimana karismanya, tak ada pria yang berani memperlakukannya secara tidak sopan. Seperti ada rasa sungkan untuk sekedar menggodanya. Tak seperti teman-temannya sesama pelayan di tempat itu, yang selalu menebar pesona kepada setiap pelanggan. Prasanti hanya melayani secukupnya saja. Tuan minta rokok, dia hantarkan. Tuan minta kopi, dia buatkan. Tapi dibalik semua itu, tentulah keadaan yang memaksa Prasanti menjalani profesi ini, yang memaksa Prasanti memakai pakaian ketat dan pulang larut malam. Tak perlu ditahu, kisah hidup Prasanti tak semanis wajahnya. Di usia sekitar 16 tahun dia harus menjadi anak yatim, tinggal dengan adiknya yang mengalami keterbelakangan mental dan ibunya yang menderita TBC. Meski begitu, Prasanti amat sangat menyayangi adik dan ibunya. Prasanti hanya lulus SMP. Pernah sih dia masuk SMA, tapi selain karena terkendala biaya, dia merasa lebih penting merawat adik dan ibunya. Prasanti sudah menjadi tulang punggung keluarganya sejak Prasanti menyuruh ibunya berhenti berjualan bunga karena sakit TBC yang dideritanya. Sempat juga Prasanti meneruskan usaha ibunya, tapi karena berjualan bunga itu harus telaten, mengumpulkan laba sedikit demi sedikit. Prasanti merasa itu bukan bidangnya. Dia pun berhenti setelah ditawari pekerjaan oleh temannya sebagai pelayan di sebuah tempat judi. Awalnya Prasanti ragu. Dia juga pastinya sempat ditentang dan disarankan oleh ibunya untuk mencari pekerjaan lain. Tentunya stigmalah yang menjadi alasannya. Tapi entah bagaimana caranya Prasanti berhasil meyakinkan ibunya, hingga akhirnya dia diizinkan bekerja di tempat itu. Sekira setahun Prasanti bekerja di tempat itu, karirnya menanjak. Penghasilannya bisa dikatakan lebih dari cukup untuk menopang hidup adik dan ibunya. Dia bahkan bisa membeli sepeda motor, walaupun Prasanti sama sekali tidak bisa mengendarainya. Alasannya untuk antar jemput dirinya waktu berangkat dan pulang bekerja. Motornya pun dipasrahkan kepada Pringgo, narasumber cerita ini, temannya dari kecil. Dan Pringgo orang yang mengantar jemput Prasanti. Pringgo ini saksi dari perjalanan hidup Prasanti. Selain karena sahabat dari kecil, rumah Pringgo juga bersebelahan dengan rumah Prasanti. Keluarga mereka juga saling peduli, karena tak jarang ibunya dititipi untuk merawat ibu dan adik Prasanti. Begitu juga Pringgo. Pria ini yang diam-diam menyukai Prasanti. Pria mana sih yang tidak jatuh cinta dengannya? Begitu katanya. Tapi Pringgo hanya bisa memendam rasa itu.
Baginya bisa membantu kesulitannya saja sudah cukup. Lagian Prasanti tak mungkin percaya dan akan menganggap bercanda, karena mereka sudah terlalu dekat seperti kakak beradik. Seperti biasa, Pringgo mengantarkan Prasanti ke tempat kerjanya. Karena cukup jauh, seringnya Pringgo tak pulang, tapi menunggu sampai jam kerjanya selesai. Pringgo menunggu di tempat itu, melihat orang-orang bermain di sana. Dan tak jarang juga si Pringgo ikut dalam perjudian itu, walau dengan skala taruhan yang tidak banyak. Sebenarnya di tempat judi inilah Pringgo merasa jatuh cinta dengan Prasanti. Ia kagum, sebagai wanita pelayan di tempat judi, Prasanti tidak terlihat seperti wanita murahan. Sosoknya sangat berkarisma, hingga membuat orang sungkan untuk menggoda apalagi menyentuhnya. Prasanti ini benar-benar gadis flamboyan. Dia selalu berhasil membuat pelanggan merasa senang dan nyaman, hanya dengan mengajaknya berbicara. Disinilah cara Prasanti mendapatkan uang tambahan atau tip, yang tentunya lebih besar berkali lipat dari gajinya. Jelas, dalam waktu beberapa tahun saja Prasanti sudah menjadi wanita dengan penghasilan mapan. Tapi memang benar, hidup tidak melulu lancar dan bahagia. Pasti selalu ada cobaan yang terjadi. Karena di suatu hari, Semarang 1970, suatu malam sekira pukul 3 dini hari, Prasanti pulang dari tempat kerjanya bersama Pringgo. Ketika sampai di depan rumah, mereka mendengar suara adik Prasanti yang tengah menangis. Dengan segera Prasanti dan Pringgo masuk ke dalam rumah untuk melihat apa yang terjadi. Mereka yang langsung menuju kamar ibu seketika berperasaan tak enak dalam hati ketika melihat kamar itu kosong. Terdengar suara adiknya menangis yang ternyata arahnya dari kamar mandi. Segera mereka menghampirinya. Terlihat ibunya yang sudah berada di lantai bersama adik Prasanti yang tengah memeluknya. Adik Prasanti yang berkebutuhan khusus ini memang salah satu kekurangannya, sulit untuk berbicara. Di situ dia hanya menangis dan menyebut-nyebut kata ibu. Pringgo sebagai laki langsung berupaya untuk menggendongnya. Tapi apa daya, ibu Prasanti sudah tidak bernyawa. Seketika suara tangis dari Prasanti dan adiknya langsung pecah, memecah keheningan malam itu. Pringgo pun sebenarnya ingin menangis, tapi dia mencoba untuk menahannya sebisa mungkin. Hingga para tetangga pun mulai berdatangan. Tentu ini berat bagi Prasanti, apalagi untuk Prasojo adiknya. Dia sangat dekat dengan ibunya. Dari malam itu hingga proses pemakaman, tak henti-hentinya Prasojo ini menangis. Bahkan ketika jenazah ibu akan dimasukkan ke liang lahat, Prasojo sempat histeris dan mencoba melompat ke dalam liang kubur ibunya. Tinggallah kini Prasanti berdua hidup dengan adiknya. Sekira 2-3 bulan setelah ibu Prasanti meninggal, Prasojo sepertinya tidak bisa menerima. Ia mulai sering mengamuk dan mengaku didatangi ibunya setiap malam. Prasojo menganggap ibunya masih hidup. Ini kesaksian Pringgo di suatu malam Prasanti izin untuk tidak masuk kerja karena khawatir dengan keadaan adiknya yang terus saja mengunci diri di dalam kamar ibunya. Memang dari dulu Prasojo ini tidurnya bersama ibu. Sekira jam 8 malam, Prasanti memanggil-manggil Pringgo di rumahnya. Ia terlihat panik. Prasanti berujar dari tadi mengetuk pintu kamar Prasojo, tapi tidak ada balasan. Prasanti khawatir karena adiknya belum makan seharian. Datanglah Pringgo bersama ibunya, yang juga ikut mengetuk pintu kamar itu sambil memanggil nama Prasojo. Pringgo mulai merasakan ada hal yang tak beres dengan Prasojo. Tapi dia terus menenangkan bahwa Prasojo mungkin cuma ketiduran. Prasanti yang mulai menangis meminta Pringgo untuk mendobrak pintu kamar itu. Pringgo pun menurutinya,
Tapi setelah gawang pintu berhasil dijebol, pintu tetap tidak bisa terbuka lebar, karena ternyata ada lemari yang menahannya. Setelah Pringgo mencoba dengan sekuat tenaga, akhirnya lemari yang menahan pintu itu roboh, dan Pringgo berhasil masuk ke kamar itu dengan sedikit melompat. Dan tahu apa yang Pringgo lihat? Di situ Prasojo sudah dalam keadaan lehernya tergantung. Prasojo bunuh diri dengan kain jarik yang diikat di kayu usuk di langit-langit kamarnya. Pringgo tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa berkata, "Bu, cepat panggil Pak Wahab." Di situ Prasanti sepertinya tahu ada sesuatu terjadi dengan adiknya. Dengan menangis dia mencoba menerobos masuk ke kamar. Ibu Pringgo mencoba menahannya, tapi akhirnya Prasanti berhasil masuk ke kamar. Dan di situ tangisannya pun pecah. "Sojo!" teriak Prasanti sambil memeluk tubuh adiknya. Mencoba menurunkannya, tapi simpulnya sudah melilit terlalu ketat. Akhirnya Pak RT pun datang bersama para warga untuk mengevakuasi tubuh Prasojo. Terlihat Pringgo yang kini duduk linglung. Dia tentu syok melihat hal tadi. Tapi di sini Prasanti lebih menderita. Dia terus saja pingsan. Mau tak mau Pringgo harus menguatkan diri untuk mengurus keperluannya. Karena memang dia orang terdekatnya, bersama ibu tentunya. Mereka pun mengurus semua keperluan, dari awal dikuburkan hingga acara-acara sampai 7 hari ke depan. Setelah kepergian adiknya yang tragis itu, Prasanti menjadi seorang yang pemurung, sering melamun, tidak mau kerja, dan seperti hampir gila. Sebagai teman dekatnya, Pringgo terus menemani dan mengawasi kehidupan Prasanti. Bersama ibunya, Pringgo sering mengirim makanan ke rumah Prasanti. Pringgo yang khawatir terus mencoba mengajaknya mengobrol di setiap harinya. Dan dalam beberapa pembicaraan, dia sering mengatakan rasanya mau mati saja. Dia tidak lagi semangat dalam hidupnya. Secara kini tidak ada lagi hal yang dia perjuangkan lagi. Tapi Pringgo terus menyemangati Prasanti untuk bangkit walau itu percuma. Karena di suatu hari saat Pringgo hendak mengantarkan makanan, dia merasa janggal karena pintu rumah Prasanti terkunci. Tidak biasanya seperti ini. Insting Pringgo langsung bermain. Dengan segera dia mendobrak pintu rumah Prasanti. Entah kenapa di situ Pringgo merasa kuat sekali. Karena dengan satu tendangan dan dorongan, pintu itu langsung terbuka. Segera Pringgo menuju kamar Prasanti. Dan benar saja, di situ Pringgo melihat tubuh Prasanti yang tengah menggelinjang karena lehernya yang sudah terlilit kain sarung. Dengan sigap, Pringgo langsung menahannya dengan tubuhnya. Pringgo teriak-teriak meminta bantuan, dan tetangganya pun berdatangan. Prasanti berhasil diturunkan, tapi tubuhnya terkulai lemas. Denyut nadinya lemah, mulutnya mengeluarkan cairan kuning. Tapi di situ dia selamat. Prasanti mati 1 kali. Oke Bob, terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lupa support terus Lembar Misteri dengan cara like, komen, subrek, dan share, serta nyalakan lonceng notifnya, karena subrek itu gratis Bob, dan tanpa support kalian Lembar Misteri pastinya nggak akan berkembang. Akhir kata, Bob Jangkung undur diri. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.